Sel B, Bu. Sel B lebih tinggi konsentrasi pada sel A. Terus kita lihat dia berdifusi, akibatnya apa? Ini hasil keduanya ini jadi sama. Berarti apa yang pindah? Zat terlarutnya, Bu. Zat terlarut dari yang B ke A, sehingga dia mencapai suatu kesetimbangan. Itu yang disebut dengan difusi. Nah, sebaliknya kalau coba kalian lihat di sel A dan sel B-nya konsentrasi tinggi, sel A-nya konsentrasi rendah, tetapi yang terjadi adalah perpindahan yang apa yang pindah? Si pelarut sel A pergi ke sel B. Sehingga dia mencapai kesetimbangan. Nah, ini yang disebut dengan osmosis. Jadi perpindahan pelarut melewati suatu membran semipermeabel dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah, ini konsentrasinya rendah ya, ke konsentrasi yang tinggi. Ini saya ulang-ulang dari zaman saya ngajar steril ini, dari zaman angkatan Ibu Fitri sampai sekarang itu ketika saya dapat materi pengujiannya kompre tentang difusi osmosis, lalu langsung yang bertele-tele lah bahasa Minangnya. Nah, saya anggap 2019 ini tidak akan melakukan kesalahan di ujian UAS sama saya dan di ujian kompre kalau misalnya kita ketemu lagi. Ingat-ingat gambar ini. Padahal kan itu kita belajar difusi osmosis ini dari zaman SMA, SMP juga udah belajar kita di fisika. Nah, ini difusi dan osmosis jangan sampai salah konsep. Udah lewat bagian osmosisnya, kemudian apa itu tekanan osmotik? Itu tekanan yang diaplikasikan pada sisi yang lebih pekat, yang ini dari membran untuk mencegah aliran pelarut murni melewati membran dari larutan encer. Jadi udah setimbangan dia, maka dia akan mencegah aliran pelarut murni melewati membrannya. Jadi akan mencegah aliran membran itu disebut dengan tekanan osmotik, tekanan yang diakibatkan dari peristiwa osmosis tersebut. Di mana osmosis itu dari konsentrasi yang rendah, konsentrasi yang tinggi, pindahlah si pelarutnya. Kemudian ada istilah hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Nah, dari kata-katanya harusnya udah kebayang ya kalian, kalau hipo itu rendah, hiper itu tinggi, kalau iso ini artinya apa ya ISO? Sama, Bu. Sama ya. Saya pernah tanya ISO itu, dijawabnya sama kakak kelas kalian itu loh Bu, standarisasi International Standardization Organization yang buat akreditasi itu Bu. Ya itu benar, tapi bukan bagian tonik ini bukan ISO yang bagian itu, tapi ISO ini artinya adalah sama. Jadi kalau misalnya ada kata ISO di bagian farmaseutik ini dianggap artinya adalah sama. Nah, ada iso, ada tonik, berarti apanya yang sama? Samanya adalah tekanan osmotiknya. Nah, tekanan osmotik tubuh kita itu sebanding terhadap NaCl 0,9%. Kalau pernah kalian di infus itu, NaCl 0,9% yang dimasukkan ke tubuh itu adalah konsentrasi di mana si NaCl ini mempunyai tekanan osmotik yang sama terhadap tekanan osmotik tubuh. Jadi, kalau tekanan osmotik ini kalau misalnya kalian masih ingat belajar sifat koligatif larutan, V cairan sama dengan V plasma darah. Jadi si larutan NaCl ini sama dengan tekanan osmotik pada plasma darah kalian. Jadi yang in dan out-nya sama. Kalau hipotonik ini berarti si cairannya ini mempunyai tonisitas yang lebih apa? Kalau iso lebih rendah dibandingkan tekanan dalam tubuh. Ya, tekanan pada plasma darah, bukan tubuh lagi. Jadi, kita udah konsep kita karena konsepnya adalah kita langsung sediaan injeksi adalah injeksi yang kita berikan langsung ke dalam darah. Jadi ke dalam pembuluh darah, jadi ke dalam plasma darahnya kita anggap ya. Jadi ketika sediaan itu hipotonik, nah hipotonik itu di mana tekanan osmotik sediaan kita, tekanan osmotik suntik kita yang volume kecil atau volume besar mempunyai tekanan osmotik yang lebih kecil. Nah, akibatnya apa? Ketika tekanan osmotik yang cairan kita, sediaan kita ini lebih kecil dibandingkan tekanan osmotik plasma darah, kira-kira apa efeknya ya?
Ini cairan kita. Udem Ini ya. plasma darah. Nah, plasma darah itu konsentrasinya lebih besar. Sementara si cairan kita cuma, anggap nih, cairan kita tuh 0,45%. 0,45%. Sementara kan plasma darah kan ekuivalen terhadap 0,9% NaCl. Apa yang terjadi? Apa yang pindah? Cairan pindah ke plasma darah, Bu. Jadi udem. Apanya pindah? Cairan Cairan plasma darah pindah ke bagian sediaan kita. Akibatnya gimana plasma darah kita? Jadi turun. Turun. Turunnya apa nih? Apa yang pindah nih? Kalau hipotonik yang pindah itu cairan yang kita masukin ke dalam plasma darah, Bu. Jadi nanti menyebabkan jadi terjadi Apa yang ya, balik lagi konsep yang ini loh, konsep yang pertama kali slide yang ini. Ini adalah si sediaan kita. Ini plasma darah. Jadi mana yang pindah? Kan tadi hipotonik, sediaan kita mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dibandingkan tekanan osmotik plasma darah. Ini sediaan kita, ini plasma darah. Mana yang pindah? Yang pindah adalah pelarut dari sediaan kita. Sediaan kita, Bu. Masuk ke Plasma darah. darah. Akibatnya apa plasma darahnya? membengkak atau udem, Bu. Iya, plasma darahnya membesar. Kalau terus-terusan terjadi, akibatnya kalau misalnya plasma darah itu kan punya ukuran tertentu ya, sekian sampai biasanya sekian ratus mikron ukuran plasma darahnya atau sekian RBC-nya. Tapi kalau dia terus membesar terus, yang RBC-nya akibatnya apa? Akan pecah, Bu. Pecah. Jadi dia akan terjadi lisis. Nah, itu yang tidak boleh terjadi pada pembuatan sediaan steril. Ada yang namanya disebut dengan hemolisis. Pecahnya si darah terhadap ketika kita pemberian sediaan kita. Hemolisis ini mengakibatkan yang fatal. Nah, biasanya kalau misalnya kita dapat sediaan hipotonik, maka tujuan kita adalah membuat dia jadi isotonik kan ya? Gimana ya kira-kira caranya? Kita mempunyai sediaan hipotonik, yang tekanan plasmanya itu lebih kecil dibandingkan tekanan plasma darah. Tapi target kita adalah dia isotonik. Diapakan ya supaya dia bisa isotonik? Tinggal kita tambahkan zat-zat yang bisa meningkatkan tonisitas. Nanti di pelajaran formulasi sediaan volume kecil dan volume besar, kalian belajar apa aja sediaan yang bisa membuat sediaan itu menjadi tonisitasnya sama dengan atau disebut dengan tonicity agent. Nah, tonicity agent ini bisa NaCl, bisa dextrosa, bisa maltosa, dan bisa yang lain-lainnya. Jadi tergantung terhadap si mana yang akan kita gunakan. Nah, berarti konsep hipotonik dan konsep isotonik udah beres. Balik lagi ke konsep yang hipertonik. Hipertonik ini berarti cairan sediaan kita mempunyai tekanan osmotik yang lebih besar dibandingkan tekanan osmotik pada plasma darah. Tadi plasma darah itu ekuivalen terhadap 0,9% NaCl. Nah, sediaan kita ini punya larutannya ini 5% NaCl. Nah, balik lagi ke gambar yang sebelumnya, ini adalah plasma darah. Sel A ini adalah plasma darah 0,9, sel B ini adalah si sediaan kita. Sediaan kita 5%, plasma darah 0,9%. Apa yang terjadi? Yang terjadi? Plasma darah masuk ke sediaan. Plasma darah masuk ke dalam sediaan. Akibatnya gimana plasma darahnya? Menciut, Bu. Ya, dia akan mengkerut dia. Jadi plasma darah ini aliran dari dalam akan keluar ke dari aliran air dari dalam akan pindah ke luar plasma. Jadi plasmanya akan mengkerut. Sementara kalau hipotonik dia akan membesar. Nah, seperti ini ya. Jadi konsep hipotonik, isotonik, hipertonik sudah paham kalian. Mudah-mudahan ketika ujian sudah paham juga. Jadi yang tidak boleh itu yang mana?
Kalau mengkerut, nah mengkerut ini kita punya batas hipertonik, tergantung pada rute pemberiannya. Biasa sampai 1,2% itu masih diperbolehkan. Kenapa? Kalau misalnya kita memberikan cairan, misalnya ini kalian bikin sediaan, kebetulan zat aktifnya saja mempunyai tonisitas yang tinggi terhadap tubuh. Jadi kalau misalnya kalian cuma nambahkan zat aktif tambah air, selesai. Ternyata tonisitasnya pas dihitung 1,2%, Bu. Ya udah kan kalian nggak mungkin akan mengurangi zat aktifnya kan. Tapi volume sediaan yang kalian bikin itu cuma 5 mili. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena di tubuh kita itu volume darah kita itu sekitar berapa liter ya? Sekitar 6 sampai 8 liter tergantung gendernya kita kan ya. Nah, itu bisa di buffer. Darah itu punya buffer dia. Jadi kalau misalnya untuk volume kecil, maka itu masih diperbolehkan untuk dia hipertonik. Yang tidak boleh itu adalah di volume besar. Di volume besar ini seperti infus, itu kan pemberian infus ini 500 mili. Atau bahkan ada yang berulang kali kan ya untuk pemberian infus ini. Maka untuk sediaan infus tidak diperbolehkan untuk hipertonik. Sediaan tetes mata juga masih diperbolehkan untuk hipertonik sampai 1,5%. Tapi kalau misalnya sediaan selain volume besar intinya, sediaan selain volume besar, maka masih ada rentang toleransi untuk hipertonik. Yang tidak boleh itu adalah hipotonik. Kenapa terjadi? Kenapa tidak boleh? Tadi sudah dijelaskan, karena dia mengakibatkan hemolisis. Jadi jangan sampai salah konsep yang mana yang mengakibatkan hemolisis, mana yang mengakibatkan sel plasma darahnya mengkerut. Nanti ditanyakan lagi pas ujian, sediaan mana yang mengakibatkan plasma darah mengkerut. Nah, biasanya menjawab itu yang hipotonik, padahal itu adalah yang hipertonik. Jadi nanti diulang-ulang lagi konsep hipotonik, isotonik, dan hipertoniknya. Nah, ini ceritanya ada di sini. Kita masuk ke bagian yang tadi saya jelasin, bahwasanya ketika kita belajar tentang tonisitas ini, maka ini tidak jauh belajar dari tentang di mana dia pada solut, bukan pada solvennya. Jadi kalau misalnya sifat yang lain itu bisa tergantung dengan volumenya. Volume 100, 200, maka akan berbeda sifat koligatifnya. Bahkan berbeda sifat atau molaritasnya. Sementara tekanan osmotik ini tidak dipengaruhi oleh pelarutnya. Dia dipengaruhi oleh solutnya. Solut itu adalah zat terlarut. Nah, ini ketika kalian masih ingat belajar tekanan osmotik ketika SMA, V sama dengan R kali T bagi dengan volumenya kali ln 1 orang fraksi dari solutnya. Nah, pada realnya si tonisitas ini kita ukur dengan alat osmometer. Jadi ada alatnya, saya juga belum pernah menggunakan alat osmometer ini, tapi penggunaan alat osmometer ini memang alat yang biasa digunakan untuk pengukuran tonisitas. Nah, kadar osmolar, miliosmolar per liter ya. M ini, kadar osmolar ini biasanya dihitung dalam satuan miliosmolar per liter atau M osmolaritas sama dengan bobot zat. Ingat ya, kalau bobot itu selalu dalam satuannya adalah gram, bukan miligram. Jadi kalau satuan internasionalnya kita menghitung semua bobot itu dalam bentuk gram, gram per liter dibagi dengan bobot molekul. Nah, inilah membedakan sifat koligatif itu. Ada jumlah ionnya. Jumlah ion ini yang mengakibatkan si tekanan osmotik yang kita gunakan untuk penghitungan tonisitas menjadi sangat penting, dikali 1000. Karena dia mili ya. Kalau osmolaritas berarti nggak usah dikali 1000. Tapi karena kita satuannya menggunakan miliosmol untuk menghitung satu tekanan osmotiknya, maka kita menggunakan miliosmolar. Nah, silakan kalian tentukan osmolaritas dari 0,9% NaCl.
Udah dapat jawabannya? Coba Andika. Dapat jawabannya Andika? Tentukanlah osmolitas dari 0,9% NaCl. Kan balik lagi tadi saya nyatakan bahwasanya kalau misalnya kita belajar tonisitas ini nggak jauh-jauh dari pelajaran rasio. Semuanya rasio, apapun rumusnya tetap aja rasio. Berapa Andika? Belum ketemu, Bu. Belum ketemu. Dicari di mana dia nggak ketemu. Coba Fahri lah. Fahri Ramadan. Biasanya kalau cowok-cowok nih hitungannya kenceng nih. Atau cewek malah hitungnya kenceng karena sering ngitung diskon. Mana Fahri ini? Atau ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Alicia. Kalau saya dapatnya 307,69, Bu. Dalam mili. Mili osmol per Iya, Bu. liter. Gimana cara mencarinya Alicia? Yang pakai yang bobot zatnya itu per BM kali jumlah ion kali 1000 kan, Bu. Nah, bobot zatnya itu kan 0,9%. 0,9% itu kan dalam gram kan, Bu. Berarti Ya. diubah ke miligram, berarti jadi 9%. Terus per BM-nya 58,5 dikali jumlah ionnya 2 dikali 1000, Bu. Terus hasilnya saya dapat 307,69. Ya. Jawabannya udah ada sih sini nih 308 kalau dibulatkan kan ya. Nih 308 miliosmol per liter. Jadi hitungnya tadi sama ya. Jadi 0,9% ini artinya bobotnya NaCl itu berapa? 0,9 gram dalam 100 mili. Sementara kita ingat kalau misalnya osmolaritas ini kita menghitungnya dalam gram per liter. Kalau 0,9 gram itu 100 mili, kalau untuk 1 liter berarti dia gramnya berapa? 9. 9 per BBM-nya, BM-nya Na23, Cl 35,5 dikali ionnya. Nah, ini karena kalian anak IPA, kalian tahu kan ya NaCl kalau misalnya dalam air dia terionisasi secara sempurna. Jadi Na plus dan Cl min dapat 2 ionnya dan dikali 1000. Jawabannya 307, sekian, dibulatkan jadi 308. Nah, kalau misalnya kita menggunakan alat osmometer, nah tadi benar jawaban Alicia, boleh dibulatkan, boleh enggak. Nanti kalau misalnya soalnya adalah objektif, jadi pilih aja yang paling dekat nilainya. Kalau misalnya kita pakai osmometer tanpa perhitungan, yang pakai rumus ini, maka dapat tali Arabnya sekitar 286 miliosmol. Nah, ternyata dari kita teoritis dengan alat yang realnya ada penyimpangan. Sehingga biasanya sediaan itu nyatakan dapat diterima osmolaritasnya jika memenuhi range-nya ini. Di antara 270 sampai 328 miliosmol. Jadi nanti tergantung pada soalnya. Soalnya itu ada menanyakan osmolaritas atau nanti akan menanyakan tonisitas. Tapi sebelum kalian masuk ke tonisitas, kalian harus paham dulu dengan osmolaritas. Jadi ingat osmolaritas itu merupakan bagian dari tekanan osmotik yang sifat koligatif larutan. Di mana dia tergantung pada solut. Ingat kalian ingat lagi yang derajat ionisasi. Mana yang terion sempurna, mana yang tidak terion sempurna, mana yang tidak terion sama sekali. Ini nanti bisa kita skip lagi. Nah, ini sifat koligatif elektrolit dan non-elektrolit. Jadi kalau misalnya sifat koligatif larutan tadi kan merupakan sifat suatu larutan tergantung pada solut. Nah, solutnya itu ada yang elektrolit dan non-elektrolit. Apa contohnya non-elektrolit? Contohnya adalah sukrosa. Sukrosa ini apa ya? Kalian pernah makan sukrosa? Pernah nggak sih makan sukrosa, Laila?
Hah? Pernah makan sukrosa? Pernah, Bu. Kapan? Gula pasir, Bu. Ya, gula pasir ya. Jadi jangan sampai ketika kita anak farmasi kita lupa pula apa nama bahasa mas awamnya itu apa ya. Sukrosanya merupakan gula pasir. Nah, sifat koligatif ini tidak tergantung pada solvent, tergantung pada solut, di mana larutan elektrolit ini, semua larutan non-elektrolit ini mempunyai tekanan osmotik yang sama. Tetapi untuk larutan elektrolit, maka tekanan osmotiknya akan tinggi, karena dia ada jumlah ion ion elektrolitnya yang terionisasi. Contohnya apa? Contohnya 0,1 mNaCl, dia akan mempunyai tekanan osmotik yang 2 kali lebih besar dibandingkan 0,1 m sukrosa. Nah, ini ditanya, kenapa bisa dia lebih tinggi? Kenapa 0,1 mNaCl mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dibandingkan 0,1 m sukrosa, Laila? Karena dia terionisasi sempurna, Bu. Jadi yang mana terionisasi sempurna? Yang NaCl, Bu. Jadi Sehingga jumlah ionnya tuh ada 2 Na dari Na1 Cl1. Sementara kalau sukrosa Enggak ada. tidak ada. Berarti dia kalau tidak ada bukan berarti dia 0 nilai I-nya ya. Berarti kalau misalnya dia tidak terionisasi nilainya adalah 1. Jadi nanti jangan sampai kalian pas ditanya hitunglah jumlah tentukanlah berapa tekanan osmotik sukrosa. Langsung pula gara-gara dia tidak terion jadilah dia 0. Bukan kayak gitu ya. Tidak terion itu hitungannya ada 1 I-nya. Nah, kita balik dengan L-iso. Sifat koligatif yang lainnya adalah penurunan titik beku. Pernah belajar kan ya penurunan titik beku waktu SMA? Pernah yang selain Laila nih siapa nih? Yang lain-lain kawan-kawan yang lainnya mau Lydia pernah ya belajar tentang penurunan titik beku L-iso. Penurunan titik beku L biasanya disebut dengan L atau delta TB, maka iso ini merefer kepada kondisi isotonik. Jadi penurunan titik beku pada kondisi isotonik. Kapan itu kondisi isotonik itu? Ketika dia sama dengan NaCl 0,9%. Jadi nilai L-iso-nya adalah 0,52 derajat Celcius. Ingat ya, L-iso ini adalah penurunan titik bekunya atau delta TB, atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya, kalau misalnya kalian lebih familiar dengan buku bahasa Inggris dengan delta TF ya, yang temperatur frozen-nya, bukunya. Nah, perbedaan derajat ionisasi dan interaksi interionik ini ada faktor L-nya. Maka L ini sama dengan derajat ionisasi dikali dengan KF-nya atau interaksi interioniknya. Nah, L ini penurunan titik beku suatu elektrolit. Ini L ini singkatan dari penurunan titik beku suatu elektrolit. Nah, kalau L-iso ini penurunan titik beku suatu elektrolit pada konsentrasi tertentu yang isotonis terhadap darah. Nah, penurunannya sebanyak apa? Penurunan titik beku, kalau titik beku itu kan, titik beku air berapa? 0 derajat ya. Air itu membeku di suhu 0 derajat. Nah, kalau dia turun si penurunan titik beku, maka ditandai dengan tanda minus. Jadi kalau misalnya kalian harus dong terhadap, kalau misalnya dia 0,52, artinya nilai sebenarnya dari L-iso itu adalah minus 0,52. Jadi kapan terjadi L-iso ini? Pada minus 0,52 derajat Celcius. Nah, untuk elektrolit, untuk catatannya untuk non-elektrolit, nah contohnya apa tadi non-elektrolitnya adalah sukrosa. Maka nilai L-iso-nya adalah 1,9. Kalau elektrolit univalen, uni ini apa? Bukan kakak perempuan ya artinya. Uni ini 1. Kalau kita bahasa kimianya 1. 1 valensinya 1. Apa contohnya? NaCl. Valensinya kan Na plus 1, Cl 1. Jadi 1. Itu disebut dengan univalen. Apalagi contohnya? KCl.
K berapa? K Satu. plus 1, Cl minus 1. Maka nilainya adalah 3,4. Ingatnya, ini bagian yang dikit harus remembering angkanya. Karena biasanya saya nggak kasih angkanya itu berapa. Atau saya kasih juga, kalian harus bisa mendetek elektrolit yang mana dia. Kemudian ada elektrolit triunivalen. Triunivalen ini misalnya adalah yang FeCl3. FeCl3 gimana? Fe3 plus Cl min 1. Berarti nilai L isonya adalah 6. Nah, kalian harus belajar, bukan belajar lagi ya, kalian harus recall lagi bagian ionisasi. Waktu SMA kan udah belajar kan ya ionisasi. Nah, itu digunakan ketika kalian menghitung faktor penurunan titik bukunya. Jadi kalau misalnya kalian dikasih suatu zat aktif atau dikasih suatu excipient, kalian bisa menentukan si L isonya. Nah, di mana sih pengaruh si L iso ini terhadap perhitungan tekanan osmotik? Nanti ada tugas kalian minggu depannya, atau kalau misalnya PRI masuk lagi, PRI udah selesai belajar, nanti kalian sama saya lagi, kita lihat lagi di Farmakope Indonesia terbaru. Di bagian-bagian belakangnya itu ada delta TF 1%, L iso dan ekivalensi NaCl. Jadi bisa dilihat. Nah, gimana perhitungan L iso itu? Perhitungannya kita gunakan nanti ketika kita penggunaannya itu kita gunakan nanti pas perhitungan tonisitas. Nah, kita melakukan perhitungan tonisitas itu ada dengan 3 cara. Bisa dengan penurunan titik buku, maka tadi penting kalian mengingat L iso itu nilai penurunan titik buku yang sebanding dengan kondisi isotonik tubuh. Berarti nilainya adalah 0,52 derajat Celcius. Kalian harus mencapai si zat aktif itu penurunan titik bukunya harus sama dengan 0,52. Bagaimanapun caranya harus sama dengan 0,52. Atau kita memakai metode ekivalensi NaCl. Berarti kalau ekivalensi NaCl berarti dia harus ekivalen terhadap 0,9% NaCl. Bagaimanapun kalian menghitungnya dia harus sama dengan 0,9% NaCl. Atau metode White-Vincent. Metode White-Vincent ini merupakan metode turunan dari metode ekivalensi. Paham dulu ekivalensi, baru kalian bisa menggunakan metode White-Vincent. Kita coba sebelum istirahat, kita coba satu soal dengan 3 metode ini. Ini penurunan titik buku, penurunan suhu buku dan perhitungan secara teoritis L iso untuk beberapa obat excipient dapat dilihat di Farmakope. Pas nanti giliran tonisitas yang minggu keduanya saya liatin gimana cara membacanya, ada 0,5, ada 1, ada 2%, yang mana akan digunakan. Pertama itu kita menggunakan titik buku yang metode L iso tadi. L iso NaCl, ingat dia adalah minus 0,52. Nah, contoh soalnya adalah hitunglah jumlah NaCl. Nah, kalau misalnya soalnya itu hitunglah jumlah NaCl, berarti kita dapat mengasumsikan sediaan ini adalah sediaan hiper atau hipotonis. Mutiara, hipotonis ya. Jadi kalau misalnya dia membutuhkan NaCl, berarti sediaan kita hipotonis. Hitunglah jumlah NaCl yang dibutuhkan untuk membuat 100 ml larutan yang mengandung 2% pisostigmin salisilat isotonis. Di mana kita ketahui bahwa 1% pisostigmin salisilat ini L isonya adalah 0,09%, 0,09 derajat Celcius. Pokoknya ya kita belajar tonisitas ini, ilmu rasio dasar kalian dipertanyakan. Akan di-recall kembali nilai matematika farmasinya.
kita mau buat pisostigmine salisilat. Yang kita bikin itu pisostigmine itu adalah 100 mili. Tapi konsentrasi pisostigmine ini 2%. L-iso 1%-nya 0,0 L-iso 1%-nya adalah 0,09 derajat Celcius. Ingat kalau misalnya koligatif ini tergantung pada solutnya. Udah ada yang dapat jawabannya? Kita mau buat injeksi pisostigmine salisilat. 2%. L-iso 1%-nya 0,09. Target kita adalah 0,52. 0,52 itu sebanding dengan 0,9% NaCl. Bisakah kita menghitung berapa miligram atau berapa gram NaCl-nya? Bisa. Jawabannya adalah udah ada yang dapat? Jawabannya segini. Tapi cari sendiri. Gimana cara nyarinya ya? Pelajaran rasio semuanya. Rasio semuanya, nggak ada yang susah-susah. Logikanya ya. Jadi kalian kan bikinnya 2% pisostigmine salisilat. Kalau 1% aja penurunannya 0,09 derajat Celcius, 2% berapa? 0,18. 0,18. Nah, target kalian tuh berapa? Dia harus sama dengan 0,52. Berarti kalian harus kekurangan berapa penurunannya? 0,34, Bu. 0,34 derajat Celcius. Kalau 0,9% itu sama ekuivalennya terhadap 0,52, 0,34 itu ekuivalen terhadap berapa NaCl? 0,58%. 0,58, sekianan ya, atau dibulatkan jadi kalau misalnya dihitung jumlah itu jangan persen nanti satuannya. Kalau jumlah berarti satuannya adalah massa. Jadi sekitar 0,59 atau 0,585 ya kalau nggak salah hitungannya. Paham caranya? Rasio semuanya. Jadi kalau butuhnya itu adalah 2%, kalau 1%-nya penurunannya 0,09, berarti kalau 2% berarti 2 kalinya kan ya, 0,18. Targetnya berapa? Ingat targetnya itu adalah ini, 0,52. Berarti 0,52 dikurang 0,18, dapatlah 0,34. 0,9% NaCl ini sama dengan 0,52. Nah, kita yang butuhkan berapa persen lagi? Kita butuhkan berapa NaCl lagi untuk sampai 0,34, kan kita sudah sisa ya. Yang 0,18 ini udah ditutupi oleh si pisostigmine salisilat. Yang tinggal itu berapa NaCl lagi? Berarti NaCl-nya X ini per ini 0,9 sama dengan 0,52
per X dikali 0,34. Cuma tinggal kali silang kan, rasio. Dapatlah sekitar 0,59 gram. Paham ya? Benar kan ya? Rasio doang kan ya? Tidak Iya, jauh dari rasio. Nah, sebelum nanti belajar ekivalensi, kita belajar lagi yang dasar dari ekivalensi. Jadi delta TF ini, atau delta penurunan titik buku ini ada L ISO dikali gram per BM. Atau 3,4 untuk NaCl dikali 1 gram per 058,5. Dapat dinyatakan ekivalensi ini, kalau misalnya kita tidak dapat ekivalen, tadi kan dinyatakan nilai delta TF, nilai ekivalensi, itu bisa kita lihat di farmakope. Jika misalnya kita tidak ada suatu zat yang tidak ada nilainya di farmakope, maka kita bisa memprediksi nilai ekivalensinya berdasarkan L ISO. Makanya tadi diajarkan mana yang uni-uni, mana yang tri-uni. Nanti minggu depan saya jelasin lagi ada yang selain uni-uni, tri-uni ada juga yang 2-3 atau 3-2. Itu nanti nilai L ISO-nya akan berbeda. Nah, kita anggap kita belajar yang bagian uni-uni dulu. Berarti untuk ekivalensi NaCl ini, karena ekivalensinya terhadap NaCl, maka L ISO yang digunakan ada L ISO yang uni-univalen. Itu nilainya adalah 3,4 yang uni-univalen dikali 1 gram per 58,5. Dapatlah sekitar kira-kira ekivalensi itu sama dengan 17 dikali L ISO per BM. Nah, coba kalian tentukan berapa nilai ekivalensi dari KCl. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang ini. Ekivalensi sama dengan 17 dikali L ISO dibagi dengan BM. Berapa L ISO-nya KCl? KCl ini merupakan 2,9. Bukan 3,4 nih. 3,4 ya. KCl ini merupakan univalen. Berarti dibagi BM ya. K ini berapa? K ini 39 ya. Cl ini 35,5. Ini berapa tuh? 74,5 ya. Nah, coba kalian hitung. .77 ya, Bu. Gampang ya, yang kalau yang bagian ini nanti kalau misalnya kalian menemukan yang soal-soal lain untuk menentukan ekivalensi, berarti sudah bisa menggunakan rumus ini E sama dengan 17 kali L ISO per BM. Dari mana datang 17-nya ini udah paham ya? Dari pembagian si NaCl tadi. NaCl itu uni-uni dibagi dengan si BM-nya. Kenapa NaCl referensi kita? Karena NaCl salah satu yang tonisitasnya sama dengan plasma tubuh. Lanjut soal yang sama tadi. Hitunglah berapa NaCl yang dibutuhkan untuk membuat si larutan pisosigmin salisilat 2% sebanyak 100 ml jika E-nya adalah 0,16. E ini kalian tahu artinya? E pisosigmin salisilat artinya 1 gram pisosigmin salisilat setara dengan 0,16 gram NaCl. Jadi kan ini si E pisosigmin salisilat berarti 1 gram si pisosigmin ini kan 1 nih, si pisosigmin setara dengan 0,16 gram. Jawabannya mendekati jawaban di soal yang sebelumnya.
Karena soal sebelumnya dapatnya 0,58, sekian. Berarti jawabannya juga 0,58 sekianan. Tapi caranya berbeda. Cara yang tadi itu berdasarkan penurunan titik buku, pakai 0,52. Kalau ini kita berdasarkan ekivalensi. 1 gram pisosikdin salisilat sama dengan 0,16 gram NaCl. Udah? Udah ada yang bisa menjelaskan gimana caranya? 0,60 ya Bu jawabannya Bu. Harusnya mendekati 0,58 tadi ya? Sekitar 0,58-an. Ada yang bisa? 0,58 pas, Bu. Ya gimana caranya? Dia kan satu ekivalen isostigmin salisilatnya kan setara dengan 0,16. Berarti 1 gram ekivalen
P-cystic mean salisilat sama dengan 0,16 gram NaCl. Berarti kalau 2 gramnya itu setara dengan 0,32 gram NaCl. Karena dia 2%, berarti 2 gramnya itu setara dengan 0,32 gram per 100 ml. Kemudian larutan NaCl kan 0,9. Itu berarti 0,9 gram per 100 ml. Kemudian karena dia sudah setara 100 ml, berarti NaCl yang dibutuhkannya itu 0,9 dikurangi 0,32 gram, hasilnya 0,58 gram. Ya, itu ya caranya ya. Hasilnya 0,58, nggak jauh dari yang cara penurunan titik buku tadi, 0,58, sekianan. Jadi tadi Yuliadi udah jelasin, P-cystic itu 0,16, artinya 1 gram P-cystic salisilat ini setara dengan 0,16 gram NaCl. Kalau misalnya kita disuruh bikin 2%, berarti P-cystic yang kita gunakan adalah 2 gram. 2 gram itu setara dengan 0,32. Nah, dia isotonis jika setara dengan 0,9% NaCl. 0,9 dikurang 0,32, jadi jawabannya adalah 0,58. Nomor 3 nanti kita skip, di pertemuan berikutnya kita bahas. Yang ketiga, cara yang ketiga ini adalah metode Watt-Vincent. Kalau melihat dari rumusnya, ini perhitungan kuantitas. Kalau metode Watt-Vincent ini merupakan perhitungan kuantitas zat air yang dibutuhkan untuk membuat suatu larutan isotonik untuk jumlah zat tertentu. Di mana kalau metode yang tadi itu berdasarkan titik buku, satu lagi ekuivalensi, kalau ini berdasarkan volume airnya. Volumenya adalah F sama dengan W beratnya dikali ekuivalensinya dikali 100 per 0,9. 100 per 0,9 ini dari 0,9% NaCl. Atau jadikan rumusnya jadi simpel, 111,11 dikali W dikali E. Nah, balik lagi ke soal yang tadi. Kita mempunyai sediaan P-cystic salisilat 2%. Di mana disuruh membuatnya dalam 100 ml, diketahui P-cystic salisilat ini E-nya adalah 0,16. Bagaimana caranya? Jadi caranya berbeda-beda ya, cara penurunan titik buku beda, ekuivalensi berbeda, Watt-Vincent akan berbeda, tapi jawabannya satu. Atau mendekati satu sama lainnya. Ada yang bisa? Hmm? 2,81. Tadi kan kuncinya adalah apapun metodenya, jawabannya adalah sama, karena soalnya sama kan ya? Bisa menjawab, Bu. Kalau yang Yulia dapat masih 0,58 gram, Bu. Kenapa bisa? Dia kan dari rumusnya volume isotonisnya dengan W dikali ekuivalen dikali 100 per 0,9. Di sini W itu kan bobot, jadi dia karena 2%, berarti dia 2 gram, Bu.
Kemudian Ya. ekuivalennya tadi 0,16, berarti 2 dikali 0,16 dikali 100 per 0,9. Dapatnya itu 35,55. Oke. Dia isotonis kan harus 100 mili. Tapi dia karena tadi hasilnya kan volume isotonisnya baru 35,55, berarti selisihnya ada 64,5 yang dibutuhkan. Kemudian itu masih dalam bentuk volume. Yang diminta itu kan jumlah itu dalam bentuk gram, Bu. Berarti 0,9 per 100 itu dari 0,9% dikalikan dengan 64,5 dapatnya 0,58 gram, Bu. Ya, balik lagi ke rasio-rasio tadi ya. Udah benar jawabannya Indri tadi. Jadi kan V ini rumusnya kan volumenya ya, volume yang kita tambahkan sehingga dia ekuivalen atau isotonis. V-nya ini adalah 111,11 dikali W. W ini berapa gram kita butuhkan? Dia adalah 2%. 2 dikali ekuivalensi. Ekuivalensi kali 2 lagi nggak perlu, karena si W-nya ini sudah ada 2 gramnya. Dapatlah tadi 35,5. Ya. 111,11 dikali 2 dikali 0,16. Dapat 35,5. Nah, sementara kita kan membuatnya itu 100 ml. Berarti kita masih kurang berapa? 100 dikurang 35,5. Dapat 64,5 ml. Perlu 64,5 ml lagi yang supaya dia isotonis nih. Nah, 64,5 ml ini kalau diekuivalensikan terhadap NaCl, berapa gram NaCl kah? Balik lagi, yang ekuivalensi terhadap NaCl itu adalah 0,9%. 0,9 gram NaCl per 100 mili ekuivalen kita rasiokan terhadap 64, ml. Nah, dapatlah jawabannya 0,58. Jadi, ini metode Webb-Simpson, ini metode ekuivalensi, dan ada metode yang pertama itu adalah penulisan buku. Apapun soalnya, jawabannya adalah sama atau mendekati 0,58 atau 0,589. 0,59. Selesai pemanasan untuk bagian tonisitas. Kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang lagi kayaknya, setelah Pak Eri masuk lagi ke injeksi volume kecil dan volume besar. Saya absennya gimana ya? Saya udah coba bikin Ellen tapi nggak berhasil, ya sudahlah. Saya samain aja lah sama Pak Eri dulu. Saya minta kalian SS aja dulu. Siapa ya? Si Ilham ya? Ya, Bu. Bagusnya sih kalau kayak gini coba di rename dulu berdasarkan NIM-nya kalian deh. Jadi pas saya cek nantinya kalau udah bener atau nanti di Excel-nya kan cuma tinggal centang. Tolong di rename NIM spasi NIM underscore nama, boleh lengkap aja ya biar nggak puyeng liatnya. Jadi kalau misalnya kan di daftar absen itu kan NIM kalian keluar tuh. Dilengkapin nih. Lengkap ini ya. Udah, nah, silahkan. Kalau ini kan langsung kelihatan apanya namanya. Saya cuma SS-nya partisipan aja lah. Sip, saya udah selesai kuliah hari ini. Sampai ketemu